mau ke Sanggar Musik Pelangi. Sebelum itu, kenalan dulu dong sama kita. Kenalin, nama aku Marsha Kaila Ramadantia. Saya Queen Adratu Zakia. Saya Nafi Anurayatu Solihah. Dan saya Niki Saraya Putri Haryanto. Yuk ikutin keseruan kita. Nah, inilah Sanggar Musik Pelangi, tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak lewat musik. Yuk kita intip aktivitas mereka bersama-sama. Sanggar musik bukan hanya soal nada dan irama, tetapi juga wadah untuk tumbuh dan berkarya bersama. Setiap alat musik punya cerita, keyboard dengan nada yang penuh warna, gitar dengan petikan hangat, serta drum dengan hentakan semangat. Selamat sore, saya Nafi Nurayatu Solihah. Saya sedang bersama dengan pemilik Sanggar Pelangi, yaitu dengan Om Yudi. Baik Om Yudi, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Untuk memulai, bisa diceritakan dulu apa jenis musik utama yang menjadi fokus sanggar ini? Untuk jenis musik, karena kita berbentuk sanggar ya, saya rasa untuk pencarian bakat itu yang utama, karena kita di sini tidak memilih-milih soal usia. Contoh, Om Yudi punya satu grup keroncong, yang jelas orang senior-senior semua. Jadi, dan ada juga kita yang punya grup band SD, SMP, atau SMA juga ada. Jadi, kata lain kita bisa menyebut Sanggar Musik Pelangi itu bebas untuk semua orang ya, yang berniat untuk memperdalam ilmu di bidang musik, begitu aja. Oke, kalau boleh tahu apa saja pencapaian atau prestasi yang pernah diraih oleh Sanggar selama ini, Om? Oke, untuk prestasi banyak sekali. Di Sanggar Pelangi pernah membawa paduan suara di tingkat kabupaten, juara 2 di ibu-ibu guru MI, terus gitar duet ya toh, terus menyanyi solo. Terus ada lagi juara 2 tingkat provinsi Jawa Tengah, keroncong pelajar tahun 2022. Wah, keren sekali ya Om ya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan fasilitas dan peralatan musik di Sanggar? Apa saja yang tersedia untuk mendukung kegiatan di dalam Sanggar ini? Alat di sini ya bawaan dari saya. Dulu orang tua saya juga pemusik. Jadi di sini nih saya meneruskan aja karena alat yang saya pakai seadanya, ya toh. Yang penting bisa untuk berlatih anak-anak itu sudah cukup. Kalaupun ada sumbangan apa-apa untuk tempat saya mendidik anak ini, saya dengan senang hati. Okay. Baik, oke. Boleh diceritakan siapa saja yang menjadi pendiri dan pengurus inti Sanggar Musik ini? Pengurus inti di sini adalah grup saya, yang senior adalah grup keroncong saya. Jadi grup keroncong saya itu menyebar. Ada yang anak muda, ada yang profesi, banyak sekali lah. Tapi paling tidak 14 orang. Kapan sanggar ini pertama kali didirikan? Saya mendirikan sanggar ini setelah saya lepas dari kerja. Saya dulu pelaut. Ijazah saya pelaut. Jadi saya sudah tidak di laut lagi. Lalu saya turun di sini. Saya mencoba apa yang bisa saya kerjakan. Ternyata hobi saya dari kecil yang bisa membawa saya seperti itu. Jadi ini saya pilih hobi saya bermusik dari kecil, makanya saya bikin sanggar ini. Dan ternyata alhamdulillah anak-anak banyak yang ikut. Untuk jadwal kegiatan, biasanya latihan dan acara rutin itu di hari apa saja?
acara dan kegiatan dan acara rutin. Kegiatan seperti ini, misal ada event perpisahan atau nikahan atau event-event di sekolah, di hajatan, ya toh, tinggal mereka paling banyak keroncong di event nikahan atau hajatan. Terus yang di sekolah-sekolah paling mereka ada acara lomba apa-apa, biasanya seperti itu. Kalau kami ingin mencari tahu lebih lanjut tentang Sanggar, di mana bisa menemukan informasi tersebut? Apakah ada akun media sosial? Untuk Sanggar Musik Pelangi sebenarnya ada aku punya di Keroncong SKD. Yang pertama kali Keroncong SKD ada di TikTok juga ada, terus aku ada di YouTube juga ada. Itu yang grup utama saya Keroncong. Terus untuk informasi selanjutnya ada di Google Map. Di Google Map itu ada tulisannya Warung Pelangi, ya di sinilah tempatnya. Jadi tidak terlalu bingung kalau mencari tempat ini ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian apakah Sanggar ini pernah tampil atau ikut serta dalam acara di luar Sanggar? Oke, acara di luar Sanggar seperti event-event itu sebenarnya kalau pas itu saya membawa anak-anak saya. Jadi saya sebagai pelatih mbak anak-anak, misalnya kita main band ya toh, main band kemana jadi band tamu di mana, itu anak-anak yang saya bawa. Jadi untuk yang grup saya sendiri Keroncong itu tahun dulu sudah sampai lomba di Solo Tigo juga ya waktu itu. Jadi untuk yang event-event yang kayak di STTR terus Pujasera itu biasanya saya bawa murid saya untuk ngeband di sana gitu. Jadi bukan maksudnya grup band asuhan Sanggar Musik Pelangi gitu. Okay. Keren sekali ya Bapak. Kemudian mengapa musik penting untuk masyarakat generasi muda saat ini menurut Bapak? Begini. Ini pertanyaan agak penjabaran, agak agak merakyat, tapi saya katakan sekali lagi, orang bisa musik bukan orang bodoh, karena mereka akan mensinkronkan otak kiri kanan mereka, jadi supaya dia bisa nyanyi sambil gitar, dia sambil pegang akor, itu sulit loh. Tidak semua orang bisa. Makanya anak-anak semua yang kira-kira bisa bermusik itu, satu yang saya tahu logikanya bagus banget. Itulah makanya saya bilang, daripada satu tiap hari HP ya toh, main ya toh, sudah waktu habis tidak dapat apa-apa, mendingan kita bermain musik, lebih enak, lebih fresh, lebih menyegarkan ya toh. Bisa bersama kawan-kawan, itu aja sebenarnya. Karena sekarang saya tahu untuk HP anak-anak sekarang ampun betul. Saya sebenarnya tergugah di situ. Tiap hari anak itu apa nggak ada yang lain, karena waktu mereka akan habis terbuang di situ, betul? Betul sekali. Itu makanya bagaimana itulah cara saya supaya anak-anak itu sekali-sekali berapa jam toh menyempatkan diri tidak pegang HP. Dia belajar di sini, gitu aja. Halo Ade, selamat sore. Sore. Waduh, di sini ada 3 ini namanya tempatnya Sanggar Musik nih. Boleh kenalan dulu nggak ini? Boleh. Yang ini siapa ini namanya? Mona. Ini Sekar. Ini Junior. Junior. Ini masing-masing kelas berapa ini? Kelas 6. Oh, kelas 6 semua. Bagus. Sejak kapan ikut Sanggar Musik di sini? 2025 barusan. Ya, sama juga. Oh, barusan. Alasan kalian tertarik ikut latihan di sini kenapa? Banyak teman. Karena seru juga. Seru apa? Karena ada banyak teman apa karena ada latihannya? Karena ada latihan nyanyinya.
Latihan nyanyi doang, enggak latihan musik-musiknya. Alat musik. Oke. Lagu apa yang kalian suka biasanya nyanyi di sini? Starla. Starla ini? Bunga maaf. Oh, bunga Langsung pipi. Oh. Cita-cita kalian sama apa? Di tempat ini apa sih? Pengen jadi penyanyi atau apa? Penyanyi. Oh, penyanyi. Sama. Dokter. Dokter. Kamu di sini latihan kayak cuman apa? Hobi aja. Iya. Oh, hobi gitu. Seru banget kan lihat anak-anak di sini? Walaupun masih belajar, tapi semangat dan keceriaan mereka bikin suasana jadi hidup. Kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan makasih ya udah ikutin keseruan kita hari ini. Bye Besi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.